Karena ini gitu ya, ini nggak terjadi di era sebelumnya tuh. Dulu di era Pak Mantan, ketika terjadi banjir di Jakarta, ketika banjir sampai masuk ke dalam istana, apa yang dilakukan oleh Pak Mantan? Bikin puisi. Puisi. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu sejarah penting yang berhasil diselesaikan oleh Presiden Jokowi terkait penanganan masalah banjir di Jakarta. Dan ini sesuai dengan janji kampanye, janji politik seorang Pak Jokowi. Karena dulu ketika tahun 2014 lalu, ketika Pak Jokowi masih jadi calon presiden Indonesia gitu ya, beliau pernah bilang ketika kampanye bahwa masalah banjir di Jakarta akan lebih mudah diatasi kalau saya jadi presiden Indonesia. Dan ini, pernyataan ini kemudian sering dikutip oleh banyak oposan, kadrun-kadrunista, 212, FPI, dan seterusnya, yang kemudian mempertanyakan, karena ketika Pak Jokowi jadi presiden Indonesia, sudah jadi presiden gitu ya, ternyata Jakarta masih banjir. Di mana nih realisasi dari janji-janji Pak Jokowi? Udah jadi presiden, kok masih banjir Jakarta? Sampai di sini, itu sebenarnya nggak masalah. Sebagai sebuah kritik, itu bisa kita terima gitu. Karena memang setelah Pak Jokowi jadi presiden, ternyata Jakarta masih banjir. Meskipun sebenarnya secara statistik, itu sudah jauh lebih berkurang dibandingkan sebelumnya ketika beliau baru-baru menjadi gubernur DKI. Tapi ya oke lah, sebagai sebuah kritik, kita bisa terima itu. Tapi kalau di satu sisi yang sama kemudian mereka justru, para pengkritik ini justru memuja-muja sumur resapan. Disinilah letak lucunya yang patut kita tertawakan dan pertanyakan, di mana itu otaknya? Karena seolah-olah menurut mereka, menurut versi mereka, sumur resapan itu sangat-sangat efektif mengatasi masalah banjir di Jakarta. Seolah-olah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sejak jadi gubernur sampai jadi presiden Indonesia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sumur resapan. Sumur resapan yang nggak meresap air gitu ya, yang tergenang, yang masih harus disedot, yang meresap anggaran, menyerap mobil, ban mobil. Itu kan sumur resapan gitu, bikin kacau, merusak pemandangan. Tapi hari ini gitu ya, hari ini di ujung tahun 2022 ini, apa yang sudah dijanjikan oleh Presiden Jokowi itu akhirnya selesai terrealisasi. Karena sejak tahun 2016 itu Pak Jokowi sudah melakukan pembangunan bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi. Dan hari ini itu sudah selesai, bendungannya sudah diresmikan dan siap digunakan. Dan kalau kita melihat dari proses pembangunannya sejak tahun 2016 gitu ya, ini sebenarnya kalau diiringi dengan pembangunan normalisasi yang ada di Jakarta sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan konsep penanganan banjir yang sudah sejak dulu ada di Jakarta gitu ya. Kalau dilaksanakan sama Gubernur Seiman gitu ya, maka sebenarnya masalah-masalah banjir di Jakarta itu akan sangat-sangat jauh berkurang dan gak akan sebanyak sekarang sebenarnya gitu. Karena di era Anies ini memang ada beberapa titik yang kemudian berkurang jumlah banjirnya, memang gitu. Tapi ada titik-titik yang lain yang sebelumnya gak pernah banjir lagi sejak eranya Pak Jokowi atau eranya Ahok gitu ya. Kemudian banjir lagi setelah eranya Anies. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di eranya Anies memang dia nggak bekerja tuh. Normalisasi itu ya nggak dikerjakan karena dia maunya naturalisasi. Setelah lengser dari gubernur DKI, akhirnya kita ngerti bahwa naturalisasi yang dimaksud sama Anies Baswedan adalah natural, nggak dikerjakan. Ya sungai nggak dilebarin, kalinya nggak dikeruk gitu ya. Natural. Ada sampah ya dibiarin aja. Natural. Naturalisasi. Sehingga dari Gubernur Seiman ini kita bisa belajar bahwa nggak kerja pun Anies, sekalipun Anies itu nggak mau kerja, nggak mau ngeruk kali, bahkan mau keruk kali hanya
kalau disuruh sama pengadilan dan setelah diadukan oleh warga, itu tetap saja ternyata masalah banjir di Jakarta itu sudah jauh lebih berkurang. Dan ini sebenarnya bukan karena hujannya turun hanya Sabtu Minggu, enggak. Turunnya hanya weekend gara-gara gubernur seiman, itu enggak gitu. Enggak kayak gitu aslinya. Tapi banjir di Jakarta itu menjadi jauh lebih berkurang dibandingkan di awal-awal Pak Jokowi memimpin Jakarta menjadi gubernur DKI. Itu karena memang hasil dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh 3 gubernur sebelumnya gitu. Eranya Pak Jokowi, Ahok, dan Jarot. Sehingga ketika Anies jadi gubernur, sekalipun dia nggak ngapa-ngapain, ya tetap aja udah terdampak gitu, sudah mendapatkan manfaatnya. Meskipun di beberapa titik ada yang lepas gitu, tetap ada yang banjir lagi, padahal sebelumnya itu nggak banjir. Ya karena memang nggak dipelihara sama Anies soal pompa-pompa gitu ya, itu nggak diperhatikan. Sehingga ya yang seharusnya nggak banjir, banjir lagi. Tapi sampai sekarang gitu ya, sampai detik ini, saya akhirnya coba mengerti. Jangan-jangan gitu ya, upaya Anies menjadi gubernur DKI dan kemudian membiarkan Jakarta tetap banjir itu adalah bagian dari strategi politik dia untuk nyalah-nyalahin Pak Jokowi. Untuk mencitrakan seolah-olah Pak Jokowi itu gagal. Kan kayaknya ada unsur-unsur kesengajaan gitu. Ya normalisasi yang seharusnya dikerjakan, nggak dikerjakan di era dia. Karena dia pikir kita harus melakukan naturalisasi. Sampai Pak Basuki, Menteri PUPR kita, sampai pusing gitu. Saya nggak dididik untuk berdebat. Saya disuruh kerja, ya kerja. Mau naturalisasi, normalisasi, kerja pokoknya gitu ya. Dan akhirnya terbukti. Sampai Anies lengser, kita nggak menemukan satu sungai satupun gitu ya yang dilakukan naturalisasi. Jadi itu memang gubernur perusak itu ya. Jadi setelah Anies itu lengser gitu ya, ya berkuranglah satu musibah masyarakat Jakarta. Karena sekarang kemudian digantikan dengan PJ Gubernur Heru Budi yang memang mau bekerja, yang mau melakukan normalisasi Ciliwung gitu ya, kembali melakukan pengerukan kali, membersihkan kali dan sungai gitu. Sehingga ke depan kita optimis bahwa Jakarta ini kalaupun misalkan terjadi banjir itu tidak sebanyak ketika di eranya Anies Baswedan gitu. Jadi hilang satulah musibah warga DKI dengan lengsernya Anies Baswedan. Nah, selain itu, entah ini kebetulan atau enggak, atau memang ini adalah bagian dari gerak semesta gitu ya. Ketika Jakarta mendapatkan gubernur yang baru yang mau bekerja gitu ya. Alhamdulillah, satu pekerjaan Presiden Jokowi yang sudah dijanjikan sejak tahun 2014 lalu terkait penanganan masalah banjir di Jakarta itu benar-benar berhasil diselesaikan akhir tahun ini. Karena bendungan Ciawi dan Sukamahi itu akhirnya ya berhasil diselesaikan, diresmikan dan bisa berfungsi sempurna gitu. Nah, dua bendungan ini adalah bendungan pertama di Indonesia yang bentuknya tuh bendungan kering. Jadi ini perlu kita ingat-ingat nih mulai sekarang gitu ya, bahwa bendungan ini yang dibangun sama Pak Jokowi, Ciawi dan Sukamahi ini, itu adalah bendungan kering. Kita perlu ingat gitu. Kenapa? Karena bisa aja 3 bulan, 6 bulan yang akan datang, akan ada orang kadrun-kadrunista yang tiba-tiba foto bendungan ini dan bilang, wah ini bendungan yang gagal karena nggak ada airnya. Kita perlu ingat ini gitu. Ya karena kadrun-kadrunista itu emang otaknya kan sering kebalik, kebolak-balik itu. Kebanyakan minum kencing onta itu ya. Ini perlu kita ingat gitu. Karena kalau misalkan nanti komentar ini muncul dari kelompok mereka, kita sudah tahu jawabannya bahwa bendungan Ciawi dan Sukamahi ini itu emang bendungan kering yang memang didesain untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Sehingga nantinya bendungan kering ini akan menampung kiriman air dari arah atas, dari arah Bogor gitu ya. Sehingga itu nanti tidak akan sampai ke Jakarta dan kemudian masalah banjir di Jakarta itu akan sepenuhnya selesai kalau kemudian dilanjutkan dengan pelebaran sungai, dengan normalisasi sungai, terutama sungai Kali Ciliwung gitu. Sehingga dengan 2 bendungan kering ini gitu ya, bendungan Ciawi dan Sukamahi ini
Kalau diikuti sama normalisasi sungai, maka otomatis dengan ini akan menurunkan potensi atau menurunkan risiko banjir yang ada di Jakarta. Kalau misalkan terjadi banjir di Jakarta setelah ini gitu ya, setelah dilakukan normalisasi kepada 13 sungai yang ada di Jakarta, kalaupun misalkan terjadi banjir lagi, kita bisa tahu apa masalahnya dan bagaimana cara menanganinya ke depan. Ya karena yang namanya masalah di dunia ini harus selalu dievaluasi, harus selalu diupdate dan diperbaiki. Selalu gitu ya. Nggak ada satu permasalahan yang kemudian selesai permanen dengan satu langkah. Nggak bisa gitu. Kita harus tetap berubah, memperbaiki terus-menerus gitu. Sehingga nantinya masalah banjir di Jakarta itu secara risiko kemungkinan banjir itu akan semakin turun, akan sangat kecil sekali. Dan kalaupun terjadi banjir, ini ada alasannya kenapa. Dan inilah yang membedakan antara pemimpin yang mau bekerja dan mau mencarikan solusinya atas masalah yang terjadi dibandingkan dengan pemimpin yang nggak mau kerja. Karena coba dilihat di eranya Anies gitu ya. Ketika terjadi banjir, ketika banyak orang mengungsi, apa yang disampaikan sama Anies? Gak ada. Ya ini memang banjir gitu ya. Ya orang mengungsi, nanti kalau sudah gak banjir mereka nggak akan ngungsi. Ya iya. Siapa yang nggak tahu itu gitu. Dan banjir daerah Anies itu tidak pernah bisa dilogikakan gitu. Nggak pernah kita bisa mendapatkan argumentasi atau alasan kenapa ini terjadi banjir. Berbeda halnya dengan eranya Ahok sebelumnya misalkan. Ketika terjadi banjir, Ahok itu mencari tahu gitu. Ini kenapa banjir ini? Oh ini pompanya nggak beres, ganti. Oh ini pompanya nggak dijaga, pecat. Oh ini ada penyumbatan kabel di gorong-gorong di Jakarta, atasi gitu. Jadi selalu ada alasannya, selalu ada alasan logis kenapa banjir terjadi. Tapi di eranya Anies nggak ada gitu. Dia cuma menata kata aja, it's not even 1%. Gitu-gitu aja dia. Bikin alasan terus. Nah setelah ini gitu ya, dengan penanganan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, yang sudah dibangun sejak tahun 2016 lalu, yang sudah menghabiskan anggaran 1,3 triliun untuk pembangunan bendungan kering ini, kita akhirnya bisa ngerti bahwa pemimpin yang baik untuk negeri ini adalah pemimpin yang mau mengerti bahwa di satu wilayah itu ada masalah dan mau menyelesaikan dengan cara mencari solusinya gitu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini menjadi satu catatan sejarah yang nggak akan bisa dilupakan oleh siapapun nantinya sampai anak cucu kita nanti gitu. Karena masalah banjir di Jakarta selama ini itu kan orang-orang selalu bilang bahwa yang namanya banjir di Jakarta sejak saya masih kecil dari dulu emang udah banjir. Untuk menjadi satu pembenaran bahwa banjir di Jakarta itu biasa aja gitu. Tapi Pak Jokowi kan menyelesaikannya dengan 2 bendungan ini dan kemudian melakukan normalisasi kepada 13 sungai yang ada di Jakarta. Dengan harapannya ke depan gitu ya, banjir di Jakarta itu menjadi lebih kecil potensi atau risikonya atau bahkan tidak banjir lagi. Ya itu yang kita harapkan gitu. Sehingga ini sekali lagi akan menjadi satu catatan sejarah dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau negeri ini mau maju, kalau negeri ini mau menjadi negara yang maju dan kita menjadi masyarakat yang lebih nyaman tinggal di negeri ini, maka kita harus memilih pemimpin yang mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan ini sudah dicontohkan oleh seorang Presiden Jokowi gitu. Karena setiap permasalahan nggak cuma soal banjir sih gitu ya. Soal listrik di Papua, di Ambon gitu ya. Itu kan banyak diselesaikan sama Pak Jokowi. Yang sebelumnya itu gelap gulita kemudian dipasang semua jaringan listrik untuk seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua. Tanah orang Papua yang sebelumnya nggak punya jalan protokol gitu ya, yang menyambung dari satu pulau ke pulau yang lainnya, itu kemudian dibangun Trans Papua gitu oleh Pak Jokowi. Memang ini secara ekonomi nggak terlalu menguntungkan, tapi ini adalah hak masyarakat Papua. Sama seperti bendungan kering ini gitu. Mungkin secara efek ekonomi gitu ya. Ini kan tujuannya nanti katanya mau dibuat wisata, sekalian wisata penanganan banjir dan sebagainya. Mungkin secara ekonomi ini nggak akan terlalu berdampak kepada Indonesia gitu ya dengan membangun 2 bendungan ini. Tapi kan pada akhirnya ini adalah hak masyarakat warga Jakarta gitu. Sehingga ya bendungan ini tetap harus dibangun gitu. Nah,
solusi-solusi atas masalah yang terjadi di Indonesia ini itu hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang yang paham masalah yang terjadi di negaranya dan kemudian mau bekerja dan mau mencarikan solusinya. Pak Jokowi adalah salah satunya, adalah satu presiden yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Karena ini gitu ya, ini nggak terjadi di era sebelumnya tuh. Dulu di era Pak Mantan, ketika terjadi banjir di Jakarta, ketika banjir sampai masuk ke dalam istana, apa yang dilakukan oleh Pak Mantan? Bikin puisi. Puisi. Bukan nyari solusi. Jangankan nyari solusi, lawang masalahnya aja dia nggak ngerti. Nah, di eranya Pak Jokowi itu beda gitu. Ketika terjadi permasalahan, dia cari tahu tuh apa masalahnya, di mana letak masalahnya, bagaimana cara mengatasinya, dan apa solusinya. Setelah ketemu solusinya, dikerjakan dan selesai hari ini, selesai tahun 2022 ini. Dan ini sekali lagi akan menjadi catatan sejarah yang saya pikir ini akan bertahan sangat-sangat lama dalam sejarah Indonesia terkait presiden yang mampu menangani masalah banjir di Jakarta. Dan dengan ini gitu ya, ini akan menjadi salah satu catatan sejarah bagi Pak Jokowi yang nantinya akan dikenang, mungkin akan sama seperti kita mengenang Bung Karno hari ini gitu. Yang mampu memberikan perubahan-perubahan penting kepada negara ini. Atau mungkin sama juga seperti bagaimana Gus Dur membuka dan memberikan ruang ekspresi kepada kelompok minoritas di Indonesia dan kemudian beliau dikenang sebagai bapak yang sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi yang ada di Indonesia gitu. Sehingga ya saya sebagai pendukung Jokowi, sebagai orang yang mendukung beliau sejak tahun 2014 gitu ya, sejak tahun 2012 sebenarnya ketika beliau menjadi gubernur DKI, saya terus terang senang sekali karena akhirnya satu janji kampanye yang selama ini diulang-ulang oleh kelompok sebelah akhirnya terselesaikan, akhirnya terrealisasi dengan pembangunan bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi. Dan semoga dengan ini Jakarta menjadi lebih baik lagi dan itu akan menjadi catatan sejarah untuk kita semua yang sangat-sangat membanggakan, terutama kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau, mengikuti langkah-langkah dan pekerjaan beliau sejak tahun 2014 lalu. Karena sekali lagi bagi saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman yang lain senang atau enggak, tapi bagi saya pribadi gitu ya, ini sangat-sangat membanggakan sekali dan saya merasa bahwa pemimpin selanjutnya adalah orang yang harus tahu solusinya. Adalah orang yang mau mendengarkan masalah, mendengarkan keluhan masyarakatnya, kemudian mau mencarikan solusinya. Karena kalau kita memilih pemimpin yang nggak mau mendengarkan masyarakat, apalagi pemimpin yang sudah terbukti gagal dan salah-salah di Jakarta gitu ya mau jadi apa Indonesia? Ya semoga pemimpin kita ke depan jauh lebih baik dibandingkan Pak Jokowi, atau setidaknya hampir sama dengan Pak Jokowi sehingga kita bisa menikmati negeri ini menjadi negeri yang makmur, damai, aman, dan lebih maju ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.